Oke, halo, selamat pagi guys. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang terjadi di tanggal 12 Juli 2022, hari Selasa kemarin ya. Dan mohon maaf, baru bisa rekaman di pagi hari ini karena kebetulan kemarin itu cukup sibuk membahas tentang membuat big data bersama Kominfo dan bagaimana agar investasi retail juga bisa masuk ke big data seperti itu. Jadi akan menjadi lebih menarik seandainya investasi kita juga bisa menjadi bagian dari big data tersebut. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita mendaftar registrasi investasi, sekuritas itu minta identitas kita, KTP, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja ya. Kita lihat untuk IHSG kemarin itu kembali terkoreksi, tapi koreksi tipis, yaitu 0,06 di harga 6.718. Nah, kalau dilihat weekly-nya masih belum ada pembalikan arah dan morning-nya itu masih menunjukkan tanda-tanda downtrend. Sudah sangat jelas ya. Dan langsung aja ke stok. Oke. Nah, untuk stoknya kita coba cek catatan kita di YouTube sebelumnya, yaitu BBSS dan BIT atau MNC Group. Oke, walaupun berasa hal tersebut tidak berguna, tetap konsisten. Siap. BBSS kita lihat dulu BBSS. Wow. Ya, kali ini ada kenaikannya 5% ya. Cuman kembali terkoreksi ke 0% dari harga 56. Lalu BIT. Nah, kalau BIT ini dia langsung terkoreksi minus 4%. Sebenarnya kalau dilihat ini masih oke. Ketika dia turun, masih oke untuk di entry. Sangat masih menarik. Ini mungkin akan terkoreksi sekali lalu akan lanjut naik. Oke, yang punya barang tidak perlu khawatir, di hold saja. Tapi kalau tidak punya barang, langsung masuk aja. Seperti itu dari BIT dan termasuk grup MNC lainnya ya. Oke, langsung aja ke top gainers dan top losernya untuk hari ini. Sebenarnya sih ini termasuk lumayan banyak yang kenaikannya di atas 10%. Langsung aja kita bahas saham-saham kecuali waran. Ada saham CAK ini kenaikannya 14% hari ini. CAK ya, sempat naik 19%, namun turun ke 14%. Sekarang di harga 140. Nah, ini daily-nya menarik ya. Weekly-nya juga menarik. Dan monthly-nya juga ternyata pembalikan arah. Harga tertingginya untuk weekly, ya itu harganya sudah tertinggi.
Jadi kemarin juga sebenarnya sudah tertinggi. Cuman untuk daily-nya ini termasuk oke, masih di hold. Namun hati-hati, paling kalaupun dia lanjut naik, dia kena kenaikan satu kali dan pas trading. Itu selanjutnya Kajen. Wah, Kajen nih saham yang sudah naik berkali-kali kemarin ya. Nah, kalau dilihat dia sih daily-nya dia tanda-tanda downtrend karena dia sudah pernah naik terlalu tinggi. Mungkin dia mencoba koreksi dulu, cuman dia kali ini naik ya. Oh, weekly-nya nih bagus grafiknya dan indikatornya, dan monthly-nya juga oke, tapi masih belum dikonfirmasi. Nah, kalau daily-nya ini indikatornya sih salah satu indikator yaitu stochastic slow-nya juga menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Hanya saja indikator lainnya masih belum ada. Jadi hati-hati saja yang punya barang karena ini bisa naik hanya untuk mempercantik ya. Dan daya tarik untuk retail agar masuk, dan hati-hati bila lanjut turun. Seperti itu. Kalau saya sih akan melihat saham lain. Oke, selanjutnya Apli. Oke, kalau Apli ini kalau dilihat memang untuk grafiknya agak kurang gimana gitu ya. Weekly-nya oh iya, kita lihat dulu. Hari ini kenaikannya 12%, harganya ke 200, pas banget. Dan ya kalau begini sih sepertinya sudah mentok ya. Tidak direkomendasikan untuk dibeli. Untuk weekly-nya juga kurang menarik, monthly-nya juga kurang menarik. Oke. Ditinggalkan saja. Sekarang PKPK. Wow, PKPK ini lumayan nih. Nah, hanya saja dia sudah tinggi. Kalau dilihat ini, untuk daily-nya dia sudah oke, sudah naik. Ada kemungkinan naik satu kali lagi. PKPK. Nah, weekly-nya juga oke, tapi belum konfirmasi ya. Di weekly-nya bisa sampai harga 200-an. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi itu. Cuman monthly-nya kurang menarik ya. Untuk daily-nya sendiri, sebenarnya harga tertinggi itu 202. Ya. Jadi ini tiba-tiba aja ya. Kembalikan arahnya. Itu juga langsung 12%, sepertinya sih udah. Kalau indikatornya sih masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Hanya saja saya kurang yakin dia, karena dia sudah naik terlalu tinggi, apakah dia lanjut naik atau malah membentuk downtrend. Oke, seperti itu PKPK. Selanjutnya SBMA. SBMA ini harga tertinggi 180, dan kalau dilihat sekarang harganya 133, hari ini kenaikan 9%. Dan indikatornya juga oke secara daily dan weekly. Nah, ternyata juga oke, pernah di harga 500. SBMA ini agak menarik ya kalau dilihat. Dan untuk monthly-nya hari ini pembalikan arah ya. Oke semuanya, dan saya kasih bintang untuk SBMA ini. Saya rekomendasikan SBMA. Tapi apa yang saya rekomendasikan tetap disclaimer on ya. Oke.
kita kasih tanda bintang. Sip. Oke bos, kita kasih tanda bintang. SBMA kita catat. Saham selanjutnya adalah Atap. 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 Oh, untuk Atap ini hari ini naik 124, 88%. Dia sempat naik 24%, tapi dia terkoreksi terbanting ke 8%. Ini banyak jarum-jarum, sangat panjang-panjang. Kalau dilihat sih sudah ya, partinya sudah selesai dan lanjut menunjukkan downtrend. Weekly-nya, wah ini menyebabkan nih, weekly-nya baru aja bangkit dari kuburan. Masih ada potensi ya. Kalau dilihat sih weekly-nya bisa naik sampai 125% ya. Ini juga lumayan. Kalau diikuti monthly-nya juga menarik. Kalau saya sih lumayan kalau diikutin. Dia memang kenaikannya 8%. Nggak jadi masalah kalau misalnya kita entry Atap juga kita kasih bintang Atap. Oke bos. Sip. Bintangnya banyak. Kita kasih bintang dan saya merekomendasikan ini untuk entry, tapi disclaimer on-nya, selain Atap kita masuk ke cash CASH. Hari ini kenaikannya 8% di harga 178. Tidak ada membentuk, hanya kecil ya, sempat naik ke 9,7%, cuman turun 1% saja. Indikatornya sih oke, harga tertinggi juga 202. Ini daily-nya oke ya, nggak ada masalah. Monthly-nya baru aja kenaikannya dan pernah di harga 400. Oke. Ini juga monthly-nya juga oke. Ini lumayan ya. Saya kasih bintang nih. Juga saya rekomendasikan. Masih ada potensi untuk cuan. Sip. Lanjut ke saham selanjutnya. Kita bahas Bumi. Nah, kalau Bumi hari ini kenaikannya lumayan ya. Bumi kenaikannya 8% di harga 79. Volumenya juga cukup besar. Kalau daily sih oke dan sudah konfirmasi dan dia sudah mahal. Dan weekly-nya juga oke dan konfirmasi. Weekly-nya bisa di harga 120. Untuk monthly-nya juga nggak ada masalah. Seperti itu Bumi.
Kemarin juga naik ya. Kemarin juga naik di harga 73,4%. Seperti itu Bumi. Ini juga masih bagus, tapi nggak ada tapi-tapian. Tetap bagus. Selanjutnya Alto. Wow. Alto. Untuk Alto kenaikannya hari ini 8% di harga 214. Kenaikan tertinggi pernah di harga 256. Target pertama 229 ya. Daily-nya bagus nih, weekly-nya juga bagus, nggak ada masalah, pernah di harga 400 malah nih. Lalu monthly-nya juga pembalik baru aja, pembalikan arah. Saham-saham hari ini sebenarnya bagus-bagus, menarik dilihat. Cuman ngeri-ngeri apakah naik atau lanjut itu tergantung alam. Selanjutnya ABA. ABA ini beberapa kali koreksi, baru kali ini ada kebangkitan di hari ini ke harga 210 ya, di 7%, tapi untuk daily-nya menunjukkan tanda-tanda downtrend, namun weekly-nya ternyata bagus, pernah di harga 715, monthly-nya juga kurang menarik. Nah ini nih, dia mungkin akan daily-nya masih menunjukkan downtrend, jadi masih ada potensi untuk turun ya, seperti itu. Hadid. Sekarang terakhir Hadid. Saham yang kita bahas terakhir adalah Hadid. Semoga ya. Oh ini kalau dilihat sih dari indikatornya hari ini kenaikannya kan 7% di harga 91. Indikatornya oke, tapi masih belum confirm. Lalu secara weekly juga oke dan gak confirm, pernah di harga 760, cuman mengalami penurunan tipis-tipis. Untuk monthly-nya yang kurang oke nih. Tapi ini sih saya suka sih karena memang harganya murah ya. Itu saja mungkin yang akan kita bahas. Kembali lagi, segala sesuatu yang saya bilang di sini adalah kembali ke masing-masing dan disclaimer on. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam boson daikus.